Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, anak-anak ibu kelihatannya ceria-ceria ya. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rosid. Rosid kemana tidak masuk? Oh, sakit. Ya udah, kalau sakit tidak apa-apa, kita doakan semoga Rosid cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, Jai tolong pimpin doa dulu ya. Oke, silakan Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih. Semalam sudah belajarkah? Loh, kok belum? Kalian sudah kelas 10 SMA loh. Harus rajin-rajin belajar. Kalau SMA itu harus lebih mandiri dari SMP. Bisa ya? Oke, yang rajin belajarnya. Oke. Minggu kemarin materinya tentang apa? Naratif teks. Apa itu naratif teks? Ya, betul. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menunjukkan sesuatu. Ini dia. Apa ini? Mie instan. Ada apa kira-kira dengan mie instan ini? Ada telurnya ya. Awas batal loh puasanya ya. Ya. Jadi kira-kira apa kaitannya mie instan ini dengan materi kita hari ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi hari ini tuh kita akan belajar materi tentang bagaimana sih caranya membuat sesuatu atau procedure text. Ngomong-ngomong, procedure text itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Nothing? Oke, ya. Ngelihat dari namanya aja ya, prosedur. Nah, biasanya kalau prosedur itu apa biasanya coba? Identik dengan apa coba? Gak ada yang tahu ya? Oke, kita bahas aja ya. Dari mulai apa sih prosedur text itu? What is procedure text? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, ini ketika kita belajar tentang procedure text, kita jangan terlalu menganggap kalau ini tuh kayak yang susah gitu. Karena sesungguhnya procedure text ini sering kita lakukan, sering kita temui, even kita sering juga bikin prosedur ini, walaupun bentuknya gak seformat yang seperti yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, oke. Dalam konteks kita ini, coba kita cari tahu dalam bahasa Inggris itu yang dinamakan procedure text itu apa kira-kira? Oke, procedure text. Nah, nih, ada yang mau bantu Ibu baca tulisan di layar ini? Ya, try. Ya, nah jadi secara umum kita bisa artikan teks ini tuh dimaksud kayak untuk menjelaskan bagaimana sih cara ngebuat sesuatu kayak gitu. Nanti akan Ibu jelaskan lebih detailnya dengan menampilkan contoh-contohnya. Oke, selanjutnya, what is the purpose? Purpose itu tujuan dari prosedur teks itu untuk apa? Kira-kira ada yang tahu? Ada. Kalau misalkan di recount text, kita tahu ya kemarin the purpose of recount text itu untuk entertaining, untuk informing. Nah, kalau untuk prosedur text ini apa kira-kira? Oke, the purpose of procedure text. Nah, nih kalian bisa baca ini. Jadi procedure text ini tujuannya untuk membuat pembaca ataupun pendengar tuh mengerti bagaimana sih cara dan langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, jadi itu adalah tujuan dari procedure text. Lalu apa sih yang ada di generic structure-nya? Struktur yang ada di procedure text ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan tampilkan ya. Nah, jadi
Dalam generic structure-nya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu goal or M, kemudian material, and then step. Nah, pasti ketika kalian baca generic structure-nya ini, kalian udah tahu kan prosedur teks itu kayak gimana, benar kan? Ya, karena yang seperti yang Ibu bilang tadi, prosedur teks ini pasti kita temui dimanapun, everywhere, every time. Bisa di kemasan mie instan, bisa juga di kemasan laptop yang kalian beli, di TV yang kalian beli. Pokoknya produk apapun yang kalian beli itu biasanya ada prosedur teksnya. Nah, karena itu tuh menerangkan bagaimana sih cara melakukannya gitu. Nah, habis ini Ibu akan jelasin, kita bedah satu persatu di antara yang 3 ini. Nah, ini dia generic structure-nya setelah Ibu jabarkan ya. Nah, jadi kita mulai dari goal or M dulu. Goal or M. Goal itu artinya tujuan. Jadi goal itu adalah tipe dari struktur dalam teks prosedur yang menunjukkan tujuan dari dibuatnya struktur teks tersebut. Nah, contohnya ya kayak tujuannya ini kayak apa? Yang pertama, how to make a plate of fried rice. Tujuannya bagaimana sih cara membuat fried rice. And then how to make avocado ice cream, ya, or how to make custom diary. Nah, ini bisa juga ya. Jadi secara umum goal itu tuh tujuannya di situ tuh kita mau jelasin kita mau apa dalam prosedur teks ini. Apakah mau bikin cara bikin mie instan kah, atau apapun, kayak cara masang TV. Intinya itu cara melakukan sesuatu. Nah, itu kita sebut di sini di bagian goal ini. Atau goal itu bisa kita katakan juga sebagai judul. Ya, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke generic structure yang kedua, yaitu material, bahan-bahan atau ingredient dalam bahan makanan ya. Nah, jadi di bagian material ini adalah menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, jadi kan tuh kita udah punya goal tadi. Kemudian kita mau ngasih tahu cara membuat nasi goreng misalkan ya. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu bahan-bahannya apa aja. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Kayak gini nih, kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama, 1 tablespoon of salt, and then 1 glass of water, 1 glass of hot water, and then pepper. Nah, jadi ini adalah materinya, bahan-bahan pembuat atau bahan-bahan yang bisa digunakan ketika kita mau membuat si goal tadi. Nah, kalau misalkan goalnya kita itu how to make a plate of fried rice, jadi ya materinya itu harus nyambung, bahan-bahannya harus nyambung, kayak apa yang dibutuhkan dalam membuat fried rice kayak gitu. Nah, jadi ya setelah kita punya goal, baru kita lanjut ke material gitu. Nah, udah paham kan? Terus, jadi apa material itu apa? Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan. Oke, setelah kita sudah punya goal, kita sudah punya materialnya apa aja, kemudian kita lanjut ke stepnya. Nah, sesuai namanya ya, step. Nah, jadi step itu menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan ketika kita akan membuat sesuatu yang tadi itu. Jadi misalkan ketika tadi kita mau bikin fried rice nih ya, kita kan udah tahu tuh, kita udah siapin bahan-bahannya yang tadi. Nah, stepnya yang selanjutnya itu kita ngasih tahu langkah-langkahnya. Nah, kita lihat step di sini ya, contohnya di sini tuh ngejelasin first
misalkan ya, boil the 500 milliliter of water and then slice the garlic and then fold the paper into 2 parts. Nah, misalkan kayak gitu. Ini ngacak sih sebenarnya ya. Jadi maksudnya ini tuh biasanya yang kayak gini nih, kayak boil bla bla bla, slice bla bla bla, and fold bla bla bla, kayak pokoknya dia itu kalimat perintah. Nah itu kan kita nyuruh si reader kita itu untuk melakukan hal itu ya, jadi itu yang dinamakan step, menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai si goal tadi gitu. Paham ya? Ya, jadi setelah kita punya goal, kemudian kita punya materialnya, selanjutnya kita lakukan ya tadi stepnya itu. Oke, selanjutnya kita bahas language feature-nya dari prosedur teks itu tadi. Ada apa aja yang harus ada di prosedur teks itu? Apa aja kira-kira? Ada yang tahu? Oke, first, prosedur teks itu wajib menggunakan simple present tense. Menggunakan simple present tense. Ya, karena ini tuh kejadian yang menceritakan tentang kejadian saat ini, bukan di masa lampau. Jadi menggunakan simple present tense. Selanjutnya yang penting juga, nah ini ada imperative sentence. Imperative sentence itu apa? Ya, yang kayak gimana sih? Ada yang tahu? Ya, jadi imperative sentence itu tuh adalah kalimat suruhan, atau dalam bahasa Inggris kalimat perintah. Kayak misalnya kayak tadi tuh, boil blah blah blah, fold and then the garlic, kayak gitu tuh. Itu tuh kalimat perintah, atau dalam bahasa Inggris disebut imperative sentence. Dan yang selanjutnya ini pakai action verb. Ya, karena tadi kita pakainya imperative sentence, maka kita harus pakai action verb juga dong. Contohnya kayak tadi tuh, boil, slice, fold, itu action verb juga. Nah yang terakhir, temporal conjunction, penghubung waktu. Maksudnya itu dalam sebuah prosedur teks, di bagian stepnya ya, di situ tuh pasti ada step, misalnya kayak then, and then, atau lalu, setelah itu kan sering kita temui ya, kayak apa lagi ya, kayak then, after that, next, pokoknya kata-kata penghubung. Nah jadi itu yang dinamakan temporal conjunction. Nah jadi itu language feature dari prosedur text. Paham ya? Selanjutnya ibu ada tugas, kalian bagi kelompok saja ya. Satu kelompok terdiri dari 2 anak. Jadi kalian bikin tuh contoh prosedur text ya, sesuai yang sudah ibu jelaskan tadi. Kalian harus perhatikan generic structure-nya, language feature-nya, pokoknya semuanya yang sudah ibu jelaskan kayak tadi ya. Oke, silakan bentuk kelompok ya. Ibu kasih 5 menit untuk kalian mengerjakan tugas-tugas ini. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Nanti salah satu kelompok boleh maju ke depan ya, untuk membacakan hasil tugasnya. Nah yang untuk berani maju ke depan, ibu kasih nilai tambahan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah ya? Siapa yang mau maju? Yusuf? Ya, silakan. Ya, bagus. Give applause buat Yusuf. Nah, oke. Ada yang masih ingat tadi Yusuf menjelaskan tentang apa? Cara membuat nasi dengan panci biasa ya. Jadi itu juga termasuk prosedur teks, benar. Nah, ada tugas lagi ya, ini PR. Kalian kerjakan di rumah. Silakan cari 5 contoh, 5 ya.
5 contoh prosedur teks, bebas mau yang kayak gimana aja. Kemudian kalian submit tugas kalian ke email ibu. Nanti ibu kasih ya alamat emailnya. Kalian kumpulkan paling lambat hari Minggu depan jam 5 sore ya. Nah, sudah selesai pertemuan kali ini. Bisa kita tarik kesimpulan ya. Prosedur teks itu apa? Ya, benar. Kemudian tujuannya untuk apa kira-kira? Agar pembaca ataupun pendengar ya memahami cara atau langkah-langkah membuat sesuatu, atau bisa juga ini cara bikinnya ya, gampangnya kayak gitu. Ya, di situ di generic structure-nya ada apa aja? Ada goal, tuh, ada material, and then step. Benar, oke, sudah paham semua ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya ada, oke. Sekian dulu materi dari Ibu. Thank you very much for your participation. You did a good job today. Oke, sekian. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.